Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik. Alhamdulillah, sehat. Gue mau bilang makasih banget buat teman-teman yang udah join ke Zoom-nya, yang udah menyempatkan waktunya. Pada kesempatan kali ini aku mau share informasi tentang seputar gizi, yaitu salah satunya penyimpanan cabai. Kan seperti yang kita tahu, cabai itu banyak banget kita manfaatin, bahkan kayak hampir nggak ada hari tanpa kita makan cabai kan. Nah, aku mau ngebahas beberapa informasi yang aku temuin tentang penyimpanan cabai. Nah, yang tadi aku bilang, cabai itu kan merupakan salah satu sayuran yang banyak banget dipakai di Indonesia. Nah, menurut jurnal yang aku baca, cabai yang paling banyak digemari di Indonesia tuh cabai rawit. Nah, tapi kan kalau misalkan kita ngelihat panen di Indonesia itu kan cabai tuh biasanya dipanen pakai cara sederhana, baik alatnya maupun teknik buat memanen cabainya itu, karena itu tuh menyebabkan hasil dari cabainya itu jadi kurang berkualitas, entah ada kerusakan fisik ataupun kerusakan di dalamnya. Sampai dari itu, kali ini aku mau ngebahas tentang penyimpanan cabai. Nah, cabai itu termasuk ke dalam golongan bahan makanan perisable atau bahan makanan yang mudah rusak. Makanya kita tuh harus kasih penyimpanan yang paling bagus biar dapat memperpanjang umur cabai. Nah, tanda-tanda kerusakan cabai itu dapat dilihat dari perubahan warna cabai, kekerasan cabai, penurunan bobot, sama pengamatan secara visual. Nah, yang pertama itu ada perubahan warna dan juga penyusutan bobot. Nah, contohnya tuh kita ambil contoh cabai merah. Kan cabai merah itu kan ketahuan perubahan warnanya kan dari hijau ke merah kan. Nah, kematangan cabai ini tuh bisa dilihat secara visual dari perubahan warna dari cabai hijau terus nanti ke kuning-kuningan terus nanti ke warna yang paling merah yang 100 merahnya tuh udah 100%. Nah, merah ini tuh diakibatkan karena adanya pigmen karotenoid. Nantinya tuh pigmen karotenoid ini dia itu karena ada udara makanya dia teroksidasi, nanti akhirnya dia ini mengakibatkan perubahan warna pada cabai. Nah, proses pematangan cabai itu jadi setelah cabai matang, jadi yang disebut cabai matang itu ketika dia udah merah. Nah, nanti dia ini akan mengalami proses penuaan. Nah, proses penuaan ini nanti dapat mempengaruhi perubahan tekstur cabai jadi lebih kering. Terus habis itu nanti akibatnya adalah penurunan dari bobot cabai itu sendiri. Terus habis itu ada selanjutnya itu kekerasan. Nah, kekerasan cabai ini mengindikasi kekeringan pada cabai tersebut. Nah, kan kalau misalkan dia tuh berbanding terbalik kalau misalkan waktu penyimpanan makin lama, nah itu makin banyak, nah itu menyebabkan bobotnya itu semakin menurun atau berkurang. Itu disebabkan karena adanya respirasi, jadinya kadar air di cabainya itu semakin berkurang. Makanya habis itu di sini dikatakan bahwa semakin lama penyimpanan cabai, maka penurunan kualitas cabai itu sendiri semakin berkurang. Nah, salah satu yang dapat dilakukan itu dengan cara cara untuk menghambat penurunan kualitas cabai itu dengan cara menyimpan cabai pada kelembapan dan juga tempat yang tepat. Nah, di sini itu kita bagi ke tiga. Ada penyimpanan cabai secara terbuka yang langsung tekstur sama udara. Ada juga penyimpanan cabai yang tertutup, benar-benar tertutup sama plastik. Jadi dia nggak ada kayak bisa dianggap nggak ada celah buat udara itu masuk gitu. Nah, terus ada juga penyimpanan yang dia itu disimpan di kemasan tapi plastiknya itu di lubang-lubang itu. Nah, menurut jurnal dan beberapa sumber yang aku baca, penyimpanan yang paling bagus itu dengan cara disimpan di kemasan yang plastiknya itu dilubangi. Kenapa? Soalnya kalau misalkan kita simpan di tempat yang terbuka banget, itu tuh dia mengakibatkan si cabai itu tuh terekspos sama udaranya secara langsung dan secara lebih besar gitu. Sedangkan kalau misalkan terekspos lebih besar itu nanti dia menyebabkan percepatan perubahan warna buat cabai itu sendiri lebih cepat. Terus habis itu
kalau misalkan kita simpan di plastik tertutup tanpa dilubangi, nah itu menyebabkan respirasinya itu semakin cepat. Kalau misalkan respirasinya itu semakin cepat kan berarti nanti peningkatan suhu di dalam kemasan itu kan semakin besar, karena itu menyebabkan kerusakan di cabai itu juga semakin besar gitu. Nah, jadi berdasarkan beberapa sumber yang aku baca, penyimpanan cabai yang paling bagus itu adalah disimpan di kemasan dan juga dikasih lubang plastiknya itu dikasih lubang gitu. Nah, menurut uji organoleptiknya sendiri dikatakan bahwa plastik berlubang itu memberikan nilai organoleptik yang lebih tinggi karena menghasilkan warna cabai merah yang lebih sedikit. Jadi waktu diuji coba disamaratakan, perubahan yang berada di kemasan plastik tertutup plastik berlubang itu dia menghasilkan warna merah yang lebih sedikit, terus teksturnya itu mendekati sangat keras, berarti itu masih lebih segar. Terus penampakannya itu mendekati sangat mulus dan juga kesegarannya itu mendekati sangat segar. Itu teman-teman semuanya. Ada sumber-sumber beberapa yang aku baca. Oke. Makasih ya teman-teman yang udah mau dengerin dan udah mau ngasih waktunya untuk mendengarkan dan berbagi informasi di sini. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.